di channel GB of Talk. Kembali kita akan melanjutkan reaction. Ya, ini karena kan minta Kak lanjutkan aja Kak dari part 4 dan terus sampai selesai. Baiklah. Sebelum kita ke jalan-jalan. Nah, pastikan teman-teman juga udah bantu share ke teman-teman lainnya atau ke channel atau ke sosial media yang kalian punya. Betul. Jangan lupa untuk tag juga Instagram kita, Yes, karena thank you. pasti kita Yang untuk sudah repost. nge-tag ya, Yang rajin nge-tag pasti kita repost tagan kalian. Oke? Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Ini dia reactionnya. Aku pengen tahu deh, boleh nggak Sari? Boleh monggo. Aku penasaran dari tadi titik pundernya di mana ya Om? Kalau di sini? Di tengah, di dalam. Oh di dalam Di situ. dalam ya, di sebelah sana. Jadi kalau kita ada hall yang besar, kita ada kursi-kursi bawahnya. Tempatnya di situ. Tapi kan dulu tempatnya nggak seperti ini, jadi landai, terus hutan-hutan, pohon besar. Kayak di depan ada hutan-hutanan kayak gitu. Teman ini kan pernah mengalami pergerusan, digali dan macam-macam. Oke, nah gini kita ngomongin tentang tempat arena rekreasi yang sekarang ini ya. Iya. Ini akhirnya kan ditutup karena ya mungkin dengan sepinya pengunjungnya. Iya. Ini bahkan ditutup ini sebelum pandemi ya. Iya. Oke. sebelum pandemi. Nah ini Om, Ya. ini akhirnya apakah dari pertama dia membangun itu aja sudah sesuatu yang tidak sudah mengganggu sesuatu yang sudah besar biasanya di sini ya, Iya. yang sudah ada. Tapi yang kedua, apakah potensi dari tempat yang tidak laku ini dari bukan hanya itu saja, tapi dari kiriman-kiriman orang lain yang tidak suka dengan berhasilnya tempat ini? Iya, semuanya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang bakar api di situ, ha? Tengok sendiri. Tommy, katanya si Ibu itu kagak boleh di sono-sono. Bella. Bella, masa Bella bukan pemadam kebakaran, masa dia ke sono? Bibi, Kotornya. bawa laki, bawa. Bibi, Iya kamu juga di situ. sih. Itu takutnya nyamber gak sih? Itu api, Neng. Iya. Lempar, siram. Tiba-tiba ada api di tabunan. Apa? Tabunan. Ini Beling. masih lagi Itu. dicek. Joko, siapa namanya Pak yang ini? Joko sih. Kenapa Beling Pak Joko, Pak ini sini? Iqbal. Pak Iqbal. Jauh banget. Oh. Iqbal Joko. Kena beling, Mas. Berhenti. Ya karena lu paling aktif sih jadinya. Iya. Sengaja buat mikir Dimainin tadi. sama mereka jadi ketawa. Nggak apa-apa. Sudah lanjut. Oke, Om, ini Iya, kita lanjut lagi yang tadi ya. Iya. Yang itu tadi lupa. Oh iya. Yang pertama itu kosong ya. Yang kedua apakah ya itu dua-duanya Mas sama, dan Ya. tempat yang dibiarkan kosong itu setidaknya setelah 40 hari itu akan siap ruangan keisi. Oh ya. Apalagi di tempat yang sudah bertahun-tahun ya, itu bahkan satu kerikil aja sudah ada isinya Mas, energinya yang masuk gitu. Oh, begitupun di rumah kita sendiri Om, misalnya Iya. kita tinggal di rumah kita selama 40 hari gitu. Iya, dan itu bahkan kalau kita mau masuk kamar hotel ya atau kosan yang sudah lama nggak ditempati, kita ketok pintu. Permisi. Iya. Soan dulu ya. Iya, nanti kan ibarat kata apa yang ada di situ entitasnya nanti dengan sadar akan pergi atau akan oh ini mau dipakai, oh ya nanti saya tak ini. Jadi kesannya kita nggak sembarangan aja ya. Iya, Om, tetap ini- permisi ya, Iya. dimanapun. Permisi. Oke Om, ini melihat tadi ada api nih ya. Apakah adanya api secara tiba-tiba ini kan sebelumnya memang tempat ini sudah apa ya, kita kayak mengundang juga kan ya. Tapi apakah arti dari api ini memang menceritakan dari zaman dahulunya atau gimana sih Om? Kalau itu nggak ada hubungannya sih Mas. Nggak ada ya? Nggak ada hubungannya, mungkin dari pihak luar itu mah beda ya. Cuman tempat ini sebenarnya semakin malam ketika kita semakin merenung, tempat ini memang enak sekali dilakukan untuk meditasi menurut saya. Jadi ini semakin malam malah nggak semakin serem, tapi nanti kita merasakan ketenangan. Oh ternyata dulu orang mencari ketenangan di sini, mencari inspirasi Hidup ataupun serem, mencari Om Hao. obat sesuatu gitu. Tapi setelah dipakai untuk satu tempat yang tidak sesuai, itu pun mengundang hal-hal yang seperti itu. Tapi itu hanya seperti sekunder sih, lebih ke minor ya daripada mayornya seperti itu. Oke. Berarti Oh, ini Nye, kalau jangan ngomongin tentang bakar, arena Nye. wisata ya Om ya. Ini kan juga ini
bahkan dulu ini juga cukup ramai dan banyak pengunjungnya. Iya. Berarti untuk kita mau membangun sebuah tempat wisata itu, apakah kita penting dulu? Karena kan nggak semuanya nih. Ya, kalau Om Hao ini adalah yang kita harus acungkan 4 jempol buat Om Hao ini. Om Hao bisa menarik mundur, ya, cerita bahkan bukan dari cerita misalnya di sini ada hantu cewek gitu, bukan. Tapi menarik sebelum bangunan itu didirikan. Ya, tapi kan gimana Om caranya kita kalau kita mungkin ketemu tanah atau ketemu yang mau kita bangun, ternyata kita kan nggak tahu sejarahnya tuh Om. Iya, paling kalau ini pandangan awam aja ya Mas ya. Kita tetap di situ ada selamatan aja, doa bersama, selamatan, terus nanti mungkin ada seperti nasi kenduri ataupun tumpengan kecil-kecilan. Sisakan satu sedikit ditaruh di piring dengan lauknya, ditaruh aja di pojok atau apa. Setidaknya kita kulon nuwun. Seperti halnya kalau kita menempati rumah baru kan tetangga kanan kiri kita kasih. Iya. 1-2 kali misal tetangga itu mengabaikan kita, ya sudah, yang penting niat kita baik. Nanti pasti ada pertolongan yang lain. Tapi makhluk astral pun sama, kalau kita kasih terus mereka mengabaikan kok masih mengganggu, ya itu urusan mereka. Tentunya nanti akan ada yang bantu untuk netralisir itu. Dan tentunya dimanapun kita kosongin lah ya, kita awam itu permisi itu paling utama. Terus kalau ada orang yang ngasih tahu, mungkin warga ataupun ada praktisi yang ngasih tahu, kita ambil aja nilai-nilai positifnya. Bagaimana kita ikuti saja lah, bukan patuh ya, tapi mengikuti dengan alur yang ada. Seperti halnya peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan itu aja udah, insya Allah aman Mas. Niat kita baik, tapi kalau terus kita apa ya, kalau bahasa Jawa itu ngemingke itu nyepelein, ngeremehin, nah itu beda. Gitu. Oke, Om, ini ada pertanyaan dari netizen yang di komennya. Ini dari Ramjal Abel Saputra. Ini Om Hao, ini mau nanya dong, aku kan dulu sering kerasukan nih makhluk halus, apalagi pas hamil. Nah, Allah Akbar, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Suara apa ya? Kencang banget loh, kayak geprakan gitu. apa sih? Apa? Apanya? Oh no. Oh no. No. Kenceng banget loh. Mau kencang banget, ngejubrak gitu. Yang pecah. Oke, Bella, kita lanjut lagi ya. si Anwar ketiga. Ini ya dia lewat. Lagi hamil kesurupan. Iya. Nah, dia tuh suka kesurupan tuh. Jadi waktu selama dia mengandung kesurupan. Nyaman ya, sudah Iya selesai dong. nih. Ih, kamu ganggu aja deh. Ya, 3 bulan. Apakah dia kesurupan itu termasuk anak yang di usia 3 bulan itu diminta, atau mungkin anak itu memang akan menjadi punya kelebihan lain nanti? Oh begini, sebenarnya kalau orang hamil itu kan auranya wangi Mas, Mbak yang di sini ya. Itu biasanya memang kita harus jaga-jaga kondisi, kesehatan, pikiran juga. Karena tentunya kalau orang sedang menghamil itu pertama banyak yang sosok-sosok astral energi ini pengen ikut lahir, nebeng. Terus yang kedua biasanya sosok-sosok seperti makhluk astral tapi gendernya feminim ya. Itu pengen ngisep aroma wanginya itu. Jadi kalau kesurupan terkadang mungkin kasusnya di sini mbaknya kartu batinnya kebuka, jadi bisa masuk. Gitu. Tapi kalau anaknya nanti memiliki kelebihan atau apa itu berbeda cerita. Terlepas dari ini ya, karena usia 0 sampai 5 tahun itu tentunya semua anak kecil pasti sensitif. Tapi di atas 7 tahun kalau masih bisa ya itu anugerah, boleh dibilang demikian. Tapi bayi, pengantin baru, perempuan sedang mengandung itu auranya wangi, seneng mereka. Itu yang dideketin. Oke. Ini terjawab juga, jawab harus dijaga bener-bener ya. Makanya ada beberapa kan di kebudayaan kita ya, orang hamil memang mempercayai kayak pakai bangle, paku, gunting. Ya terus ada prosesi selamatan, mitoni 7 bulanan. 7 bulanan. Seperti itu. Terus kalau sekarang kan kita ada 4 bulanan ya, karena pas seruh pasti ditiupkan. Karena diharapkan apa yang menjadi kehendak ini kan keturunan nih. Diberikan juga energi yang masuk pun juga baik, juga positif seperti itu. Kenceng banget. Ini dipakai lagi. Oke. Lu gimana lu pinjemin kupingnya Om Hao, lu capek kali? Mau pinjem kuping apa mata saya? Nggak mau. Apa dua-duanya boleh? Enggak, aku dengerin aja. Bisa.
Mana bisa? Aku udah cukup, aku udah cukup. Oh jadi, oh Nyo serius banget ya? Om Hao ini Bisa. ada nggak Om Hao ya apa untuk mengurus pundon ini yang dilakukan itu harus gimana? Oh iya, kalau punden tentunya Punden. kita Punden ya? kalau masih ada tempatnya nih ya Mas ya, Ya. kita lestarikan, kita bersihkan, kita jaga. Terus nanti juga kita kunjungi untuk niat-niat positif seperti kita ziarah atau napak tilas. Sudah, itu simpel cukup. Dan ada baiknya kita menjaga itu kan macam-macam ya, dari tempat yang kotor, dari perilaku yang kotor. Terlebih kalaupun nanti amit-amitnya mau dipindah gitu ataupun dipugar itu ya dipertahankan walaupun ada di tempat itu, nggak apa-apa. Karena ini kan bentuk ataupun jejak peristiwa-peristiwa masa lampau yang berasal dari para leluhur kita. Contohnya membuka daerah sini, ketika daerahnya sini dulu masih gunung, masih hutan, masih rimba, akhirnya hari ini bisa kita tempati, ini kan jasa dari para pendahulu kita.